semuanya, aku akan ngajak kalian semua untuk belajar mengenai teks prosedur. Nah, namun sebelum dari itu, seperti kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama aku Aprilia Rahmadis dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya. Nah, jadi apa sih itu definisi dari teks prosedur dan apa sih strukturnya dan apa mengenai macam-macamnya? Nah, maka dari itu, simak video penjelasan mengenai teks prosedur sederhana. Yuk! A. Definisi teks prosedur. Teks prosedur ini merupakan sebuah teks yang menginformasikan langkah-langkah dalam melakukan kegiatan atau aktivitas untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dapat dikatakan bahwa teks prosedur ini merupakan teks panduan bagi seseorang dalam melakukan kegiatan tertentu. Baiklah, selanjutnya itu ada struktur teks prosedur, terdiri dari 4. Yang pertama itu tujuan. Berisi tujuan dari penulisan suatu teks prosedur yang dibuat dan berupa hasil akhir yang akan dicapai dari pembuatan teks prosedur tersebut, sehingga pembaca semakin tertarik dan semakin mengerti dengan membaca teks prosedur tersebut. Lalu yang kedua ada material. Material di sini dalam bagian ini akan menginformasikan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pencapaian hasil. Lalu yang ketiga itu ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini merupakan cara-cara atau jalan yang harus ditempuh atau dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang dilakukan kegiatan berdasarkan teks tersebut. Lalu yang keempat ada kesimpulan. Dalam bagian ini penulis memberikan kesimpulan berupa hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan. Baiklah, selanjutnya itu unsur kebahasaan teks prosedur terbagi menjadi 4. Yang pertama, teks prosedur ini menggunakan kalimat perintah atau imperatif untuk menyampaikan ungkapan atau saran atau larangan seperti hindari, campurlah, aduklah, dan tiriskan. Lalu, teks prosedur ini menggunakan kata-kata yang menunjukkan urutan kegiatan seperti pertama-tama, kedua, ketiga, kemudian, lalu, dan terakhir. Lalu, teks prosedur ini menggunakan satuan seperti berat, panjang, waktu, dan sebagainya dengan tepat dan akurat. Selanjutnya, teks prosedur mengandung kalimat dengan batasan yang pasti seperti rebuslah sampai mendidih. Lalu, selanjutnya teks prosedur umumnya menggunakan kalimat pasif seperti ditahan, ditiup, dan ditunggu. Lalu, teks prosedur ini menggunakan kata keterangan seperti cara, alat, tujuan, derajat, atau kuantitas, syarat, atau akibat. Misalnya dengan secara menggunakan agar, supaya, dua kali, dan secepatnya. Lalu yang terakhir, penggunaan akhiran kan dan i. Misalnya goyangkan, olesi, bersihkan, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya itu ada langkah-langkah menyusun teks prosedur. Yang pertama ada menentukan topik, lalu mengumpulkan sumber informasi baik itu dari media cetak maupun elektronik, atau dapat melakukan wawancara kepada pakar atau orang yang memahami topik yang akan ditulis. Lalu yang ketiga, mengembangkan informasi yang telah dikumpulkan ke dalam langkah-langkah yang saling berkaitan. Dan yang keempat, menyusun teks prosedur secara utuh. Selanjutnya, hal-hal yang diperhatikan dalam menyusun teks prosedur terbagi menjadi 3. Yang pertama itu jelas, artinya di sini tidak membingungkan dan mudah diikuti, baik pilihan kata atau bahasa yang digunakan dan keruntutan uraian. Lalu yang kedua, logis, yang meliputi urutan penjelasan harus logis, tidak adanya tumpang tindih dalam melakukan atau membuat sesuatu, dan urutan penjelasan harus berhubungan secara praktis dan logis sehingga tidak akan menimbulkan salah langkah. Lalu yang ketiga itu singkat, yang meliputi hanya mencantumkan hal-hal yang penting saja. Selanjutnya, macam-macam teks prosedur terbagi menjadi 3. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks sederhana ini merupakan suatu teks yang dibuat untuk melakukan suatu kejadian hanya dengan menggunakan sedikit tahapan yang urutannya bisa diubah-ubah. Lalu yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks ini merupakan suatu teks prosedur yang terdiri atas banyaknya tahap atau langkah-langkah yang setiap tahapan atau langkah-langkahnya itu berjenjang pada sublangkah, dan urutan langkah-langkahnya teratur dan tidak dapat diubah-ubah sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang ketiga itu ada protokol.
Baiklah, itulah tadi materi mengenai teks prosedur. Nah, di sini aku akan mengajak teman-teman untuk membuat teks prosedur sederhana, yaitu membuat potato cheese ball. Nah, untuk yang penasaran, yuk ditonton sampai habis. Baiklah, langkah pertama yaitu kupas kentangnya, lalu taruh di air untuk membersihkan kotorannya. Jika kentangnya sudah bersih, lalu kita potong membentuk kotak-kotak dadu. Jika sudah kita potong membentuk dadu, lalu kita sisihkan. Lalu siapkan air yang telah dipanaskan hingga mendidih seperti ini. Lalu masukkan kentang yang sudah dipotong tadi. Tunggu selama 15 menit dengan api yang sedang. Jika sudah 15 menit atau sudah sampai yang seperti di gambar, itu artinya sudah mendidih. Lalu kita matikan kompornya, lalu kita angkat kentangnya. Selanjutnya kentang yang kita tiriskan kita tumbuk dengan kalis sampai seperti ini. Langkah selanjutnya kita tambahkan 1 sendok garam, lalu 1 sendok lada bubuk. Selanjutnya keju yang kita siapkan kita potong kotak-kotak dadu seperti ini. Selanjutnya pecahkan telur 2 butir lalu kocok hingga lepas seperti ini. Selanjutnya tuangkan 4 sendok tepung terigu atau gandum. Langkah selanjutnya yaitu bulatkan kentangnya, lalu kita isi dalamnya dengan keju mozzarella seperti ini. Selanjutnya kentang yang udah kita bulat-bulat tadi kita taburi ke tepung terigu, lalu celupkan ke telur yang udah kita kocok, lalu masukkan ke tepung panir, lalu diulangi kembali sampai 2 kali. Nah, seperti yang ada di video. Lalu langkah selanjutnya kita siapkan minyak yang sudah panas dengan api yang sedang saja, lalu masukkan potato cheese ball-nya. Selanjutnya kita balik-balik potato cheese ball-nya. Lalu jika sudah golden brown itu kita angkat dan tiriskan. Dan ya udah jadi potato cheese ball-nya siap dimakan. Itulah tadi penjelasan mengenai teks prosedur beserta contohnya. Nah, di sini untuk meningkatkan pemahaman kita semua, aku akan memberikan kalian 10 soal saja dan soalnya berupa link yang aku taruh di deskripsi ya teman-teman. Selamat mengerjakan. Baiklah, sendirian tanpa kekasih, sekian dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Bye.